Presiden Jokowi harus siap diri dan dukung KPK menyidik kasus Kaisang Gibran. Ditulis oleh Adian Radiatus, dilansir Gelora.co. Pemimpin yang adil, berjiwa besar, tegas dan berani adalah jargon yang disematkan kepada Presiden Jokowi oleh para pendukung dan lingkungan sekitarnya. Sangat populer, meskipun dalam banyak kebijakan tak banyak tercermin sikap semacam itu. Maka kini terdapat suatu kesempatan besar bagi Presiden Jokowi untuk menunjukkan kebesaran amanat julukan itu terhadap kasus yang kini sedang ditangani KPK terhadap 2 terlapor yang diduga telah melakukan tindak pidana KKN terkait aksesnya sebagai anak Presiden Republik Indonesia yang kebetulan Presiden Jokowi sebagai ayahnya. Terhadap kasus ini, Presiden Jokowi sebaiknya menyikapinya dengan pernyataan yang tegas, berani, serta berjiwa besar sebagaimana pandangan yang digambarkan kepada rakyat selama ini oleh lingkarannya. Meskipun masih dalam proses pendalaman dan penyelidikan oleh KPK yang kemungkinan akan disampaikan ke publik akhir bulan ini, namun sebagai dukungan moral kepada jajaran KPK, sebaiknya Presiden Jokowi segera memberikan responnya. Sebagai referensi moral kepemimpinan dunia terhadap kasus yang memalukan dan merusak kredibilitas keluarga semacam itu, mungkin dapat melihat para pemimpin Jepang, Korea, dan Tiongkok yang mundur akibat hukum terkait KKN yang terjadi di negara itu. Sikap jelas seorang pemimpin yang menjaga amanah bangsa dan negaranya. Namun mungkin juga dapat meminta saran dan referensi dari sahabat kentalnya, Basuki Cahayapurnama atau populer dipanggil Ahok, yang tidak tanggung-tanggung berani memenggal kepala ayahnya bila terbukti melanggar aturan. Sama saja merendahkan kredibilitas anaknya, kila Ahok kala itu. Maka bila sepak terjang Kaisang dan Gibran terbukti melanggar aturan, apalagi hingga ke ranah koruptif, sudah sepatutnya Presiden bertindak tegas dan tetap meminta KPK menghukum seberat-beratnya. Tetapi tak perlu sebrutal Ahok terhadap ayahnya itu bila melanggar aturan hukum, meskipun mereka berdua telah merendahkan kredibilitas ayahnya sebagai pemimpin negara yang sedang giat memerangi korupsi akut ini. Namun sebelum sampai ke sana dan tanpa perlu berburuk sangka lebih jauh, adalah baik bila Presiden Jokowi sejak dini secara terbuka mendukung KPK untuk menyidik kasus Kaisang dan Gibran ini secara transparan, juga bersiap diri, bersikap kesatria bila mana telah tidak lagi dipercaya oleh rakyat akibat kasus ini. Wah, kabar kali ini cukup menghebohkan. Uang Kaisang anak Presiden Jokowi dipertanyakan. Dengan beberapa syarat, KPK siap turun tangan untuk menganalisis kekayaan anak Presiden Jokowi ini. Gelora.co, PLT juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri, akhirnya buka suara terkait harta kekayaan anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Sebelumnya, Kaisang Pangarep membuat heboh masyarakat setelah memborong saham PT Panca Mitra Multi Perdana sebesar 98 miliar atau sekitar 8% dari total keseluruhan saham perusahaan makanan beku berbasis udang tersebut. Hal ini lantas membuat publik curiga terkait harta kekayaan yang dimiliki oleh putra Presiden Jokowi tersebut. Terlebih lagi, banyak masyarakat mendesak agar lembaga anti rasuah untuk menganalisis soal harta kekayaan Kaisang Pangarep tersebut. KPK mengajak semua pihak yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi agar bisa mengadukannya kepada KPK, ujar Ali Fikri kepada Genpi.co pada Jumat 17 Desember. Menurutnya, aduan yang dilengkapi bukti-bukti awal valid
akan sangat membantu lembaga anti rasuah untuk melakukan analisis dan menelaah kasus tersebut. KPK memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat tersebut dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan, kata Ali Fikri. Selain itu, Ali Fikri juga akan memastikan apakah benar ada dugaan korupsi, sehingga hal ini bisa menjadi kewenangan KPK. Sementara terpisah, mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli mempertanyakan asal-usul uang Kaisang dalam sebuah diskusi virtual yang digelar oleh FNN. Hari ini ada anak kecil, anak bawang beli investasi ratusan miliar. Duit dari mana? Itu kan duit dari bisnis jualan pisang doang, jualan martabak, ujar Rizal Ramli. Dirinya menilai hal tersebut merupakan salah satu bentuk keserakahan dari kekuasaan yang dimiliki ayahnya, yakni Presiden Jokowi. Jadi balik lagi apa yang dulu kita nggak suka, karena keserakahan tanpa batas. Justru rakyat lagi sulit pada mengambil kesempatan dalam kesempitan, tandas Rizal Ramli. KPK mulai tunjukkan perlawanan. Ketua KPK mulai berani kritik pemerintahan Jokowi. Hal ini seperti menunjukkan KPK sebagai oposisi. Dilansir Gelora.co, Ketua KPK Firly Bahuri belakangan ini mulai berani melancarkan kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Dirinya pun santer disebut-sebut masuk sebagai oposisi pemerintah. Pada peringatan Hari Anti Korupsi, Firly di hadapan Presiden Jokowi menegaskan bahwa KPK kekurangan pegawai, dibatasi oleh ketentuan undang-undang, dan hanya boleh berada di ibu kota. Dan terkini, Firly juga melancarkan atas ketentuan presidensial threshold dan menginginkan ambang batas hingga 0%. Melihat kritikan Firly itu, Rocky Gerung ikut mengomentari bahwa Firly Bahuri mulai lupa dengan janji tidak tertulisnya dengan pihak istana. Menurut Rocky Gerung, Firly, ketua KPK ini dipilih sebenarnya untuk tujuan melemahkan KPK. Namun bukannya lemah, Firly belakangan ini justru kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Mungkin Pak Firly sudah lupa semacam perjanjian diam-diam bahwa dia disuruh jadi ketua KPK untuk mengurangi karyawan, untuk tidak membuka kantor di daerah. Pak Firly dipilih oleh istana secara tidak langsung untuk membuat KPK tidak meluas. Sekarang Pak Firly membuat KPK meluas. Jadi ada pertentangan, ujar Rocky Gerung seperti dikutip dari Hobbs.id pada Rabu 15 Desember 2021. Karena itulah, Rocky Gerung menilai saat ini Firly Bahuri dipenuhi dengan sikapnya yang paradoks. Akhir-akhir ini Pak Firly banyak paradoks, pendukung presidensial threshold 0%. Sekarang mengeluh kesahkan kapasitas KPK tidak kuat. Padahal semua itu dimaksudkan Pak Firly. Jadi KPK yang lemah ini dimaksudkan dan dihasilkan melalui Pak Firly, ujar Rocky Gerung. Rocky Gerung menilai apa yang terjadi saat ini sebagai hal yang positif, sebab Firly sedang memulihkan akal sehatnya. Jadi tetap kita anggap positif. Artinya beliau dalam hari-hari terakhir ini sedang memulihkan akal sehat sendiri. Jadi kita dukung juga keluh kesah Pak Firly ini, imbuh Rocky Gerung. Meski demikian, Rocky Gerung mengaku sempat kaget dengan ketua KPK ini, sebab pernyataannya seperti menegaskan berada pada oposisi. Ini seperti petir di siang bolong pernyataan Pak Firly, karena tidak mungkin orang menganggap Firly bisa mengucapkan hal tersebut, jelas Rocky Gerung. Sementara Ketua KPK Firly Bahuri dianggap sudah menemukan sumber korupsi di Indonesia, yakni
berawal dari ambang batas pencalonan presiden, presidensial threshold 20%, yang mengakibatkan biaya politik mahal. Hal itu disampaikan oleh Pemrakarsa Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) Adi M. Masardi usai mengikuti acara dialog prakonferensi nasional PNPK bertajuk "Menghentikan Kejahatan Pejabat Kotor dan Pengusaha Kotor Merampok Kekayaan Negara" yang diselenggarakan di Cafe House of Arsonia, Jalan Pojompongan Raya Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu sore 15 Desember. Saya menghormati Pak Firly sudah menemukan sumber korupsi di Indonesia, yaitu di sektor pemilihan umum, di sektor elektoral, dan biang dari semua masalah tersebut ada di presidensial threshold, ujar Adi kepada kantor berita politik Ermulu. Adi memandang gagasan Firly Bahuri terkait presidensial threshold menjadi langkah awal bagi bangsa Indonesia untuk bisa menyelesaikan persoalan korupsi. Saya kira insya Allah kita dengan cara yang lebih simpel bisa menyelesaikan persoalan bangsa, terutama masalah korupsi di Indonesia, kata mantan juru bicara Presiden Gus Dur ini. Maka dari itu, Adi Masardi berharap gagasan Firly bisa didukung oleh banyak pihak, karena pada dasarnya apa yang disampaikan Ketua KPK jelas mengungkap akar permasalahan dari rasuah yang terjadi di pemerintahan yang selama ini terjadi. Jadi, saya sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Firly dalam konteks pemilu di Indonesia, ungkas Adi Masardi.